Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem di pembelajaran pertama. Segera kita mulai pembahasannya. Sahabat pintar, coba perhatikan kedua gambar ini. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar ini? Coba simak baik-baik ya. Gambar yang pertama, tidak terdapat interaksi antara unsur makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Tidak terdapat hewan dan tumbuhan. Hanya ada struktur alam berupa udara, cahaya, air, tanah, tebing, dan bebatuan. Kemudian di gambar yang kedua, merupakan sebuah ekosistem karena terdapat bagian hidup yaitu berbagai jenis hewan dan tumbuhan, bagian tak hidup berupa air, tanah, udara, dan cahaya yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain pada suatu lingkungan alam berupa dataran rendah. Lalu, apakah ekosistem itu? Simak penjelasan berikut ini. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Sahabat pintar, berdasarkan bacaan berjudul ekosistem di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Pada paragraf pertama, pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan informasinya adalah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Pada paragraf kedua, terdapat pikiran utama cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi pentingnya adalah cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Selanjutnya untuk paragraf ketiga, pikiran utamanya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain.
Informasi pentingnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang terakhir, di paragraf keempat, pikiran utamanya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan berupa hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Belatung senang memakan bagian dalam buah. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai hewan tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Sahabat pintar, setelah kamu membaca teks jenis makanan hewan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Gunakan kata tanya yang tepat dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Pertanyaan pertama, apa saja jenis makanan hewan? Jenis makanan hewan ada dua kelompok, yaitu makanan berupa tumbuhan dan berupa hewan lain. Pertanyaan kedua, apa jenis makanan yang disukai sapi? Sapi suka makan batang tanaman padi dan jagung. Pertanyaan ketiga, hewan apa yang menyukai biji kenari? Biji kenari disukai hewan tupai. Nomor 4, hewan apa yang menyukai batang pohon bambu? Panda merupakan hewan yang menyukai batang pohon bambu. Dan pertanyaan terakhir nomor 5, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Nama hewan katak. Nama atau jenis makanannya adalah nyamuk. Golongan makanan termasuk jenis hewan lain. Yang kedua, nama hewan kucing. Jenis makanannya adalah ikan dan tikus. Golongan makanan berupa hewan lain. Yang ketiga, nama hewan ayam jago. Jenis makanan biji jagung dan golongan makanan berupa tumbuhan. Yang terakhir nomor 4, nama hewan sapi. Jenis makanannya batang tanaman padi dan jagung. Golongan makanan berupa tumbuhan. Itulah beberapa contoh jenis hewan dan jenis makanannya. Kalian bisa membuat sendiri untuk melengkapi tabel di atas dengan nama jenis hewan lain dan jenis makanan lain yang lebih banyak.